Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya dari tim e-learning madrasah. Sedikit menyampaikan terkait dengan hybrid learning ya, hybrid learning dan praktek yang sudah dilaksanakan di dalam madrasah gitu kan, seperti itu. Oke, yang pertama, apa itu e-learning madrasah, Bapak Ibu ya? Jadi e-learning madrasah ini adalah sebuah platform pembelajaran gratis ya, dirilis oleh Kementerian Agama RI untuk menunjang proses pembelajaran di madrasah, baik secara luring ataupun daring. Nah, e-learning madrasah ini dirilis pada bulan Februari tahun 2020 ya, tepatnya 1 bulan kurang lebih sebelum pandemi kasus pertama COVID di Indonesia ya. Jadi ketika pandemi, ketika full pembelajaran daring itu e-learning madrasah sudah kita rilis seperti itu. Kemudian e-learning madrasah ini juga bisa digunakan secara luring ataupun daring Bapak Ibu ya. Jadi di sini sekarang itu sedang PPTMT ya, pertemuan tatap muka terbatas ya. Jadi kemudian beberapa madrasah atau banyak juga madrasah yang menggunakan e-learning madrasah secara untuk pembelajaran daringnya. Kemudian ketika luring pun madrasah-madrasah tersebut masih menggunakan e-learning madrasah, Pak Ibu ya. Oke, kemudian di sini siapa saja yang dapat akses ke dalam e-learning? Kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada admin madrasah, Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada 6 role akses yang bisa login ke dalam e-learning. Yang kedua ada guru mata pelajaran, yang ketiga ada siswa madrasah, yang keempat ada guru bimbingan konseling, yang kelima ada wali kelas, dan yang keenam ada supervisor atau kepala madrasah. Nah, disinilah mereka akan saling berinteraksi secara digital, Pak Ibu ya. Nantinya akan saling, misalkan guru nantinya semua tugas-tugas, semua apa yang akan dilaksanakan guru itu akan ada fitur-fitur di dalam e-learning madrasah. Oke, kemudian di sini apa yang harus dilakukan? Nah, di sini seperti Mas Dendi, PPT-nya belum dijalankan. PPT-nya belum dijalankan. Karena ada, Pak. Terima kasih Pak atas reminder-nya. Saya pikir ada masalah teknisnya. Silakan Mas Dendi. Sebentar. Sekarang ada ya? Oke. Ya, mungkin karena bentuknya PDF ya, Mas ya. Tadi PPT sih tadi. Oh, oke. Nah, di sini e-learning madrasah ini sangat bisa digunakan untuk Great Place plus blended learning ya, dan beberapa madrasah di Indonesia Kementerian Agama sudah menggunakan e-learning madrasah baik secara luring ataupun daring, karena memang e-learning madrasah kita ini bisa digunakan online ataupun offline seperti itu. Kemudian di sini ada 6 row akses atau siapa saja yang dapat login ke dalam e-learning yang dapat memanfaatkan fitur-fitur dalam e-learning. Yang pertama ada admin madrasah, kemudian ada guru mata pelajaran, yang ketiga ada siswa madrasah, guru bimbingan konseling, yang keempat, kemudian yang kelima ada wali kelas, dan yang keenam ada supervisor. Nah, disinilah dimana mereka ini saling berinteraksi ya, berinteraksi secara digital gitu kan. Misalkan seperti supervisor atau kepala madrasah itu dapat memonitoring semua proses pembelajaran di dalam kelas atau kelas digital ya, seperti itu. Jadi semua misalkan siswa madrasah di madrasah ataupun misalkan di rumah itu bisa belajar dengan guru, menerima materi-materi dari guru itu lewat melalui e-learning madrasah ya, seperti itu. Kemudian di sini pengguna e-learning madrasah ya. Jadi di sini untuk pengguna e-learning madrasah ya, biasanya di sini kita untuk e-learning madrasah sendiri kita ada 2 metode ya. Yang pertama menggunakan server mandiri. Nah, di mana madrasah kita serahkan aplikasinya, nah mereka mengelola sendiri menggunakan server mandiri. Nah, di sini untuk madrasah pengguna server mandiri itu ada 27.230 madrasah. Kemudian untuk siswa pengguna ya yang sudah menggunakan e-learning ini ada 2.219.884 siswa ya. Kemudian untuk guru penggunanya ada 222.125 siswa, dan kelas online atau kelas ruang kelas di dalam e-learning yang sudah yang masih aktif itu ada 535.829 kelas ya, seperti itu. Nah, di sini kemudian ada yang menggunakan server pusat ya. Server pusat ini apa? Jadi server pusat ini adalah kita juga memfasilitasi madrasah-madrasah yang tidak memiliki server sendiri ya. Kita buatkan server yang bisa digunakan oleh madrasah-madrasah ya, seperti itu, yang tidak memiliki server. Nah, di sini madrasah pengguna untuk server pusat adalah 9.555 madrasah,
dengan siswa penggunanya adalah 448.703 madrasah dan guru penggunanya 62.850 madrasah ya. Jadi di sini kami fasilitasi nih untuk madrasah-madrasah yang tidak memiliki server juga gitu kan, seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada tampilan dari e-learning madrasahnya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Mungkin Mas Dendi boleh saya bertanya, mungkin langsung to the point. Kira-kira materi-materi yang disampaikan oleh e-learning madrasah ini, apakah dikembangkan sendiri oleh guru atau disediakan juga di dalam platform ini, Mas Dendi? Mungkin itu yang justru penting untuk blended learning. Ya. Jadi materi-materi ini sebetulnya disediakan oleh guru Bapak Ibu ya. Jadi bisa disediakan oleh guru, bisa juga diambil dari madrasah berbagi namanya. Nah, di sini ya dari mulai RPP, kemudian bahan ajar itu bisa diambil ya, bisa disediakan. Jadi kita custom bisa dibuat oleh guru sendiri ataupun bisa ambil dari madrasah berbagi. Begitu, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin ada slide terakhir yang dianggap penting untuk disampaikan di sini. Mungkin ada video conference room yang bisa memfasilitasi ya. Ya, ada video conference, kemudian di sini ada CBT dan WhatsApp ya, WhatsApp Plus yang langsung terhubung dengan siswa, dengan orang tua siswa ya. Jadi orang tua siswa bisa memonitor juga proses anaknya di madrasah seperti apa begitu, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Dendi. Mungkin kita dengar dulu bagaimana ini sudah digunakan oleh rekan-rekan guru di madrasah ya Mas Dendi. Nanti kita akan tanya jawab lebih lanjut dan linknya ada di e-learningmadrasah.org.id. Nanti mungkin bisa di-share di di chat group juga. Jadi rekan-rekan guru bisa